Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, maaf mengganggu aktivitasnya. Kedatangan saya ke sini ini ingin mewawancarai Bapak. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf karena teman saya dan guru pembimbing saya tidak bisa hadir dalam wawancara ini karena ada kegiatan yang harus diselesaikan hari ini juga. Topik pembicaraan pada wawancara kita yaitu pengaruh orang tua bekerja di luar negeri dan pendidikan siswa, dan faktor penghambat dan pendukung pendidikan siswa. Langsung saja pada pertanyaan pertama. Kapan Bapak diangkat menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi? Baik adik, minta maaf. Adik nama siapanya? Soal panggilnya enak gitu. Saya nama Muhammad Fikri Al-Fari, dipanggil Fikri. Fikri ya? Ya, anak Fikri ya. Jadi Ya, Pak. Jadi yang pertama untuk kita di Kabupaten Flores Timur ini kita sebut saja tidak ada nama kita punya kantor ini Dinas Tenaga Kerja. Tidak ada transmigrasinya. Memang transmigrasi kita juga urus, tetapi sebutnya Dinas Tenaga Kerja. Jadi saya ini dipercayakan oleh Pak Bupati untuk menangani Dinas Tenaga Kerja ini sejak tahun 2017. Nanti tahun 2017. Dan bagaimana pengalaman menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja? Bagaimana pengalaman Bapak menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja? Jadi untuk pengalaman ini, jadi kita di Dinas Tenaga Kerja kita bukan hanya urus untuk orang untuk berangkat ke luar negeri atau bekerja ke luar daerah, itu bukan satu-satunya urusan kita, banyak sekali. Jadi kita memberi pelatihan untuk para pencari kerja, khususnya generasi muda yang berkeinginan untuk menambah keterampilan. Kita berikan keterampilan di sini. Juga di sini banyak kasus-kasus juga tentang hubungan industrial, dalam arti bahwa ada kasus-kasus tentang PHK, upah tidak dibayar, jadi pengalaman kita di sini itu senang sekali ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu, apalagi kalau persoalan-persoalan ini kita bisa selesaikan dan dari kedua belah pihak menerimanya dengan baik. Itu yang menjadi kepuasan atau pengalaman yang sangat-sangat berharga untuk kita laksanakan tugas di Dinas Tenaga Kerja sini. Sektor apa saja yang paling banyak dipilih oleh buruh migran internasional di Kabupaten Flores Timur? Oke, baik begini. Jadi sejak tahun 2018 ini dan seterusnya sampai sejak sekarang ini kita tidak sebut lagi tenaga kerja atau buruh ya, jadi kita sebutnya pekerja migran, PMI ya, pekerja migran Indonesia. Jadi pekerja migran Indonesia itu saudara kita yang bekerja ke luar negeri. Jadi kalau tenaga kerja yang mau atau pekerja migran yang mau kerja ke luar negeri, yang pergi secara prosedural atau yang pergi secara formal dan cara baik, itu yang kita urus di sini. Ya, kita urus di sini. Itu yang lebih banyak itu di informal, itu sebagai asisten rumah tangga, sebagai pengasuh anak, dan juga pengasuh lansia. Itu yang selama ini kita urus untuk pergi ke luar negeri. Jadi langsung saja ke negara-negara tujuan itu biasanya Malaysia, Hong Kong. Itu yang mereka punya pilihan. Kebetulan ada perusahaan-perusahaannya sebagai distributor tenaga kerja itu yang sudah terdaftar di kita dan punya negara tujuan itu ke situ. Itu yang khusus ke Flores Timur. Mungkin yang selama ini kita dengar ada yang kerja di sawit, di apa itu yang mereka kerja, mungkin ada yang mereka bisa dengar jalan pakai jalan tikus, yang kerja yang pergi itu tanpa sepengetahuan kita. Itu banyak. Tapi itu data itu kita tidak miliki. Kita kalau yang data kita miliki itu yang pergi melalui kita, yang kita tahu semua rekomendasi surat-surat yang kita urus di sini sehingga mereka bisa pergi dengan baik. Itu negara tujuan itu banyak itu dua, dan itu untuk informal tadi, untuk asisten rumah tangga, pengasuh balita atau anak, dan pengasuh lansia.
faktor apa yang menyebabkan peningkatan buruh migran di Kabupaten Flores Timur? Ya kalau faktor ini banyak sekali ya. Jadi salah satu kalau mereka mau pergi kan datang menghadap ini, kita tanya kira-kira faktor apa. Jadi kalau yang kita urus ini lebih banyak pergi itu perempuan ya, perempuan untuk tenaga kerja seperti itu. Dan juga sebagai persyaratan mereka kalau pergi itu ke luar negeri minimal umurnya itu 21 tahun. Itu yang ke luar negeri. Kalau misalnya dalam negeri dari sini mereka mau kerja keluar dari Flores Timur, yang dalam negeri itu minimal 18 tahun. Ya, itu untuk dalam negeri. Di dalam negeri juga kita urus. Itu ada yang selama ini banyak yang pergi untuk menjadi asisten rumah tangga juga, menjadi pengasuh anak atau lansia, itu lebih banyak ke Jakarta. Itu banyak yang kita atur di sini. Apa tadi yang ada yang minta pertanyaan tadi? Faktor yang menyebabkan peningkatan. Faktor peningkatan. Jadi waktu mereka kita wawancara ini, mereka lebih banyak faktor ekonomi. Ya, lebih banyak faktor ekonomi. Gitu. Kadang-kadang mereka bilang, Pak, saya punya suami tidak ada kerja. Biar saya ini lebih banyak faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Dan mereka itu lebih banyak faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi. Kendala apa sajakah yang dialami Bapak dan staf pegawai dalam menangani masyarakat yang mengurus surat untuk buruh migran internasional di Kabupaten Flores Timur? Kalau untuk selama ini kalau mereka yang pergi dari resmi tadi, saya katakan resmi tadi, itu untuk surat itu tidak, kita di sini tidak mengalami hambatan. Yang terpenting kalau mereka pergi secara resmi itu yang pertama itu mereka harus melengkapi ada surat izin dari orang tua bagi yang belum menikah, dan bagi surat izin dari suami bagi yang sudah menikah. Itu yang pertama. Yang kedua ada surat surat rekomendasi juga dari keluarga tadi yang diketahui oleh kepala desa atau lurah. Nah, kalau surat ini juga sudah ada di sini, kita tidak mengalami hambatan. Karena selain di sini nanti mereka juga ada urus surat surat kesehatan dan surat kelakuan baik dari polisi. Gitu. Jadi kalau mereka yang pergi secara resmi itu aman, tenang. Karena dari desa, dari masyarakat, dari keluarga tahu memang mereka pergi ke sana, pergi ke negara ini, pergi ini untuk ini. Jadi kalau desa sudah tanda tangan kan kita tidak mungkin bilang mereka minta maaf mereka pasukan itu kan tidak mungkin. Di sini mereka sebelum berangkat, mereka kalau sudah bersuami hadirkan suami juga hadir di sini, sehingga suami juga tahu sebelum saya tanda tangan rekomendasi untuk izin mereka bisa keluar itu. Memang sedikit hambatan di sini tuh karena visa, paspor itu urusnya di Momere, itu yang sedikit hambatan karena jangkauan. Tapi kalau surat itu dokumen itu lengkap ke Momere itu tidak sampai 1 hari surat itu keluar, hanya jarak saja. Memang untuk mengatasi ini mungkin nanti satu kali untuk mengatasi ini kita sudah koordinasi dengan teman-teman di imigran Momere dan juga dengan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi. Kalau bisa untuk memperpendek jarak, di sini juga mereka macam membuka untuk pelayanan. Bukan kantor, tidak mungkin 1 bulan itu berapa kali mereka standby di sini supaya bisa mengurus ini. Sudah baru-baru kita ada pertemuan Pak Wakil Bupati sudah buat penegasan kepada mereka di Momere itu supaya itu segera terlaksana, karena itu permintaan kita ulang-ulang. Karena kita juga antusias orang yang mau keluar juga itu cukup tinggi, hanya mereka mengalami hambatan untuk urus paspornya di Momere. Karena kalau urus paspor Momere kan urus transportnya ke sana, makan minum apa semua. Kalau di sini kan tidak, paling mereka kurang lebih 350 sampai 500 sudah selesai. Memang kalau urus di sana kan biaya tidak mahal, 350 atau 400 ribu saja. Kalau urus resmi nih Mas. Kalau yang tidak resmi saya juga tidak tahu, pasti lebih dari itu. Ayo kita deh. Bagaimana peran Bapak sebagai kepala dinas dalam mengatasi masalah tentang peningkatan BMI di Kabupaten Flores Timur? Itu salah satu tadi untuk masalah tadi kita kan untuk salah satu tadi mereka untuk urus paspor jauh.
Maka itu perannya kita sudah membuat pendekatan supaya bisa pendekatan pelayan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi generasi muda yang ingin itu melalui program Pak Bupati Selamatkan Orang Muda, itu kita ada beberapa sektor itu kalau kita ini khususnya memberi pelatihan itu otomotif. Ya, ada beberapa yang sudah di sini mereka bisa mandiri, itu misalnya tambal ban, buka bengkel motor, itu juga kita. Kalau teman-teman di sektor lain itu ada yang minta maaf peternakan babi, peternakan ayam, puyuh, itu juga. Dari koperasi juga memberi bantuan, adanya UKM, itu juga itu pemerintah ya. Kalau khusus sektor kita tadi kita itu keterampilan otomotif, tapi kalau untuk secara global secara pemerintah itu pemerintah sudah memberi dengan ada yang bantu di perikanan. Dan begitu ada ya. Faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi Bapak dalam menangani masalah surat menyurat pada buruh migran internasional di Kabupaten? Ya, jadi saya bilang tadi surat menyurat tadi sebenarnya tidak ada hambatan. Yang penting kalau surat menyurat tidak ada, hanya sedikit dari faktor tadi karena jangkauan untuk mereka urus paspor tadi, itu saja. Yang jangkauan tadi paspor. Surat menyurat itu saya bisa bilang kalau mereka secara resmi pergi desa itu sudah keluar mengetahui desa, berarti ke sini sudah kita tidak. Dan juga mereka ke sini bukan hanya sendiri tadi saya katakan tadi, dengan keluarga. Kalau yang belum nikah dengan orang tua, yang sudah nikah dengan suami, sehingga betul-betul cuma tahu. Cuma tahu bahwa mereka pergi. Jangan kadang-kadang mereka jalan seperti itu, suami datang klien begini komplain di kita bahwa ini kok saya tidak tahu Pak. Kita buka ini dokumen ini Pak pun tanda tangan. Nanti ini bukan sampai tanda tangan. Dalam palsu sampai tanda tangan. Nah, untuk istrimu yang palsu bukan kami. Jadi gitu. Jadi kita dasar itu kalau Pak kepala desa sudah tanda tangan sudah capek perhatikan. Kita pasti itu sah kan, kita tidak mungkin. Gitu. Tapi selalu keluarga pasti hadir untuk kita wawancara sebelum saya tanda tangan rekomendasi itu. Gitu. Kata-kata motivasi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Flores Timur yang ingin menjadi buruh migran internasional? Itu tadi saya bilang tadi, kita yang sebut buruh ya, pekerja migran ya. Kita sesuai dengan kita Undang-Undang 17, Undang-Undang 18 tahun 2018 tentang pekerja migran Indonesia, perlindungan terhadap pekerja migran, sebutan TKI atau buruh migran itu kita hilangkan, kita pakai pekerja migran Indonesia. Jadi itu walaupun ada kata-kata motivasi yang kuno, itu biasanya kita bilang biar hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita sendiri, baik tidak baik kita kerja di sini juga pasti bisa kita pakai. Contoh saja itu kalau yang resmi tadi seperti itu, maka pekerja pun yang tidak resmi kesana kan mereka kerja di camp di perkebunan sawit, mereka di camp biasanya begitu. Mereka pergi dengan utang uang begitu banyak, kadang-kadang pulangnya tidak apa-apa. Itu yang penting. Jadi sebaiknya biar di sini juga biar mereka pasti punya lahan. Di sana itu mereka kerja sebagai petani, bukan bekerja sebagai di sini. Kalau yang berhasil ya syukur. Kalau tidak berhasil, banyak yang ada yang mungkin dengar ya, yang tidak berhasil pulang dengan begini, dengan kasusnya masalah dan begini, itu kita pemerintah yang pusing. Jadi ya biar hujan emas di negeri orang, baik tidak baik, biar hujan batu di negeri kita, baik tidak baik, kita kerja di negeri kita sendiri lebih baik. Bagaimana pengamatan Bapak tentang perkembangan pendidikan siswa dan siswi di Kabupaten Flores Timur? Memang ini untuk pendidikan ini untuk sebenarnya tanya di teman-teman di PKO sebenarnya untuk ini memang kalau ada ini pengalaman ada mereka yang bekerja ke luar negeri ini kan 2 tahun, mereka 2 tahun setelah mereka pulang ada yang termotivasi untuk pergi lagi itu kalau kita lakukan kenapa pengalaman mereka dari yang pengalaman mereka yang kamu pergi pertama tuh kira-kira apa yang sudah yang kamu rasakan, yang kamu peroleh. Yang pertama Pak,
bangun rumah. Salah satu ya, bangun rumah. Saya bisa menyekolahkan anak. Ada yang mau pergi, kami juga tanya Pak, kenapa mau pergi? Saya punya anak mau kuliah Pak. Saya punya anak mau kuliah, uang tidak ada. Jadi salah satunya dia pergi supaya anaknya bisa kuliah. Nah, jadi itu yang. Tapi kalau perkembangan selanjutnya, kami minta maaf kami tidak lakukan penelitian atau turun khusus untuk melakukan ini tidak. Tapi ini yang nyata. Kan mereka datang sini kan tidak serta merta kita tantangan. Kita tanya kenapa? Faktor ekonomi. Kadang-kadang begitu. Anak saya mau masuk sekolah, anak saya mau pergi kuliah. Adanya bilang anak saya mau tekan polisi, anak saya mau tekan tentara, mau cari kerja ini butuh uang ini. Itu juga ya. Itu menjadi motivasi mereka untuk. Jadi untuk pendidikan, kalau kita untuk khusus memang tidak, tetapi saya rasa ada juga. Minta maaf untuk khusus kita terus penelitian pengaruh orang tua pergi merantau terhadap anak, pendidikan anak itu khusus kami tidak lakukan penelitian. Mungkin orang luar yang melakukan penelitian pasti ada. Tapi kalau saya tadi seperti itu, mereka mau pergi motivasi tadi mau biaya pendidikan anak. Ya deh. Berapa banyak anggota keluarga pekerja migran internasional yang mendapat bantuan dari Bapak untuk pendidikan anaknya? Ya, memang ini untuk pendidikan khusus untuk kita mungkin. Khusus untuk pendidikan ini memang dari kami memang tidak ada. Saya juga tidak tahu, mungkin ada dari dari ini teman-teman di PKO itu mungkin ada. Tetapi kalau pakai dana dari pusat itu untuk bantu langsung pendidikan anak itu memang tidak ada. Tetapi ada di 1-2 desa itu kita sebagai contoh itu kalau di Arenara di desa Elan Nangobuyo, di sini di desa Riangkeme itu balai dana pusat itu kita istilah membangun macam rumah singgah. Rumah singgah. Jadi rumah singgah itu di situ tuh ada macam guru PAUD atau guru TK yang standby di situ, ada buku-buku seperti itu. Jadi di situ menampung anak-anak yang orang tuanya sedang pergi merantau. Jadi mereka melakukan pendidikan apa di situ di rumah singgah itu. Jadi untuk Kabupaten Flores Timur ini contohnya sekarang ini 2 itu. Ya mungkin ada beasiswa ini itu memang data itu khusus dari kami memang tidak ada. Memang mungkin dari Pemda pasti ada, saya juga khusus untuk itu saya juga kurang memiliki data itu. Mungkin dari teman-teman dari PKO juga mungkin ada intervensi itu kami tidak tahu. Tetapi kalau kami itu dari 2 itu ada 2 desa tadi sebagai contoh bangun rumah singgah tadi untuk menampung anak-anak itu mereka buka dari pagi sampai dengan jam sekolah selesai istirahat. Sore mereka buka lagi untuk anak-anak macam SD, SMP untuk bisa menggunakan itu fasilitas yang ada di situ. Di situ juga ada internet untuk mereka itu. Di situ juga selain itu ada juga menginformasikan misalnya di negara ini atau perusahaan ini membutuhkan tenaga kerja, sehingga itu istilahnya pasar kerja mereka juga bisa lihat dari situ. Ya deh. Apa pesan dan kesan Bapak selama menjabat menjadi kepala dinas? Pesan dan kesannya jadi kesan memang kita senang juga ya kalau anak orang saudara kita pergi dan berhasil, pergi dan berhasil itu kami sangat bangga sekali. Jadi pesannya jadi kalau selama ini kalau mereka mau pergi saya selalu pesan, ingat kamu pergi ini bukan kamu untuk diri sendiri, di pundak kamu ada keluarga, ada lewo, ada kabupaten, ada provinsi, ada negara. Jadi kamu pergi bukan atas nama kamu punya diri sendiri, tetapi ini di belakang kamu ini ada orang-orang di belakang, ada keluarga, ada lewo, ada kabupaten, ada provinsi, sehingga kamu pergi kerja dengan baik. Itu jadi pesan-pesan pada itu yang selalu saya sampaikan, sehingga mereka kalau selesai kerja
itu mereka kembali perusahaan yang membuka yang sebagai distributor itu menyurati kami lagi, menyurati kami ini tenaga kerja ini kita sudah selesai kontrak, kita kembalikan. Nah, mereka bawa itu surat ke sini, itu yang kita selalu mencari kira-kira pengalaman mereka begini begitu. Memang ada pengalaman yang baik, ada pengalaman yang tidak baik, itu pasti wajar karena adaptasi dengan dengan orang baru di sana, dengan budaya orang di sana. Mungkin selama ini dia tidak bisa kerja begini pasti ada pengalaman. Biasanya awal-awal itu mereka mungkin selama ini tidak pernah pegang mesin cuci misalnya, tidak pernah setrika yang mungkin setrika listrik kita sudah, tetapi ada setrika listrik yang di sana mungkin modern, yang mungkin ada dengan uap yang keluar atau apa gini, itu kan pengalaman semuanya. Mungkin ngepel juga pakai, selama ini kita pakai biasa saja, mungkin di sana ada alat itu. Jadi mungkin ada cerita-cerita pengalaman itu yang jadi pesan kepada mereka selalu jaga nama baik selain diri sendiri, nama keluarga, logo kabupaten dan provinsi dan negara ini nomor satu. Jadi saya pesan untuk adik, belajar baik-baik, kepercayaan orang tua untuk adik dengan baik-baik. Orang tua hanya bangga kalau adik selesai pegang ijazah, itu orang tua bangga sekali. Ya deh, begitu. Terima kasih atas data dan informasi yang telah disampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fikri. Jadi itu mungkin ada hal-hal yang saya sampaikan ada kurang puas, saya minta maaf ya. Jadi itu yang selama ini yang pengalaman saya dipercaya sama Bupati sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Oke, terima kasih.